Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Global History semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan kami ucapkan terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Kali ini kami ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat mengharukan. Kisah nyata seorang pemuda desa yang mengadu nasib di kota Jakarta. Dia adalah Adi Bintang. Dia adalah seorang preman yang sangat terkenal di wilayah Manggarai. Simak kisah selengkapnya. Namun, sebelum menonton cerita lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini like dan subscribe agar kami terus semangat membuat konten-konten terbaru lainnya. Inilah kisah selengkapnya. Berbicara tentang Manggarai, merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang padat penduduk tak kalah dengan wilayah lainnya di Jakarta. Manggarai juga menyimpan banyak sejarah. Sejarah itu tertoreh dari masa ke masa. Namun wajah Manggarai saat ini tentu sangat berbeda. Ada satu hal yang pasti terlintas di benak masyarakat Jakarta kalau mendengar kata Manggarai. Apalagi kalau bukan soal tawuran antar warga. Entah sejak kapan dan apa akar masalah awalnya. Yang jelas tawuran antar warga di Manggarai sudah terjadi sejak dulu dan sering pecah setiap tahunnya. Di wilayah Manggarai ini, ada seorang pentolan tawuran bernama Bang Adi Bintang. Dia adalah salah satu pentolan geng di Manggarai yang sering ikut tawuran. Namun kini nasibnya cukup naas karena mendekam di penjara setelah terlibat tawuran antar geng yang cukup sengit. Berikut cerita lengkapnya. Adi Bintang sebenarnya adalah seorang perantau dari daerah. Ia terpaksa harus merantau ke Jakarta karena sudah putus asa di kampung, di mana dia tidak melanjutkan sekolahnya karena terbentur masalah biaya. Setelah lulus SMP, banyak dari teman-temannya yang mengajak Adi Bintang untuk melanjutkan ke sekolah SMA yang letaknya jauh dari kampung. Keluarga Adi Bintang tentu tidak sanggup untuk membiayai sekolah anaknya itu. Maklum ibunya Adi Bintang hanya seorang buruh serabutan. Begitupun dengan bapaknya. Keadaan semakin sulit dan genting saat rumah Adi Bintang diobrak-abrik oleh pemilik warung di kampung itu yang marah karena keluarga Adi Bintang tidak bisa bayar utang TV tabung yang jadi satu-satunya barang berharga yang ada. Rumah itu akhirnya disita oleh si pemilik warung. Pemilik warung itu sudah sangat jengkel karena utang keluarga Adi Bintang yang menumpuk dan tak kunjung dibayar. Suatu hari Adi sedang main di rumah Agung yang juga putus sekolah. Agung mengajak Adi Bintang untuk pergi ke Jakarta demi mencari pekerjaan. Kita harus nekat di Jakarta, pasti banyak pekerjaan, ucap Agung. Kau ada kenalankah di Jakarta? Tanya Adi Bintang, dan Agung hanya menggelengkan kepala. Terus kita tinggal di mana? Adi Bintang kembali bertanya. Emperan saja untuk sementara. Aku yakin kita pasti dapat pekerjaan. Setelah itu kita sewa kos-kosan, kata Agung. Adi Bintang terdiam sejenak, dia pun mengiyakan ajakan temannya itu. Agung tidak punya pilihan. Kalau dia terus-terusan tinggal di kampung, maka semua akan jadi tambah rumit. Malam itu Adi pun izin baik-baik pada kedua orang tuanya. Pak, Adi mau merantau ke Jakarta. Adi mau kerja di sana, ucap anak itu. Mau kerja apa di sana, nak? Tanya bapaknya. Apa saja, Pak. Yang penting halal dan menghasilkan, ucap Bintang. Sama siapa ke sana? Tanya ibunya. Adi sama Agung, Bu. Timpal Adi Bintang. Kedua orang tuanya itu terdiam sejenak, dan mereka pun mengizinkan anaknya untuk merantau ke Jakarta. Singkat cerita, keesokan harinya, Adi Bintang berangkat bersama Agung ke Jakarta. Mereka nebeng mobil pick-up pasir menuju terminal bis. Dari terminal itu Agung yang menanggung ongkos bis karena Adi Bintang tidak dibekali uang sepeser pun oleh orang tuanya. Perjalanan dari terminal bis ke Jakarta memakan waktu sekitar 5 jam. Mereka sempat tertidur di perjalanan. Menjelang sore, Adi Bintang dan Agung akhirnya tiba di terminal Kalideres. Mereka pun turun dari bis dan seketika saja mereka terkesima dengan keramaian kota Jakarta. Ini pertama kalinya Adi Bintang dan Agung ke Jakarta. Selama ini mereka hanya melihat kota itu di TV saja. Kita di Jakarta, Di, kata Agung sambil menepuk pundak temannya itu. Mau kemana kita sekarang? Tanya Adi Bintang dan Agung merogoh kantongnya. Masih ada uang sisa Rp20.000. Dia pun
mengajak Adi untuk makan. Mereka membeli nasi warteg paket repe 10.000. Dan saat mereka sedang makan muncullah lelaki kurus berpakaian kumal dan celana levis hitam yang sudah lusuh dan kotor. Lelaki itu membawa gitar kecil atau ukulele. Ia mengamen di warteg itu. Si pemilik warteg segera mengambil uang receh lalu memberikannya pada Adi. "Untuk sementara kita ngemen saja di terminal ini," ucap Agung. "Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan," timpal Adi Bintang. Malam pun tiba. Adi Bintang dan Agung mencari kardus bekas untuk tidur di depan emperan toko. Malam pertama yang berat bagi mereka berdua. Tengah malam saat mereka berdua sedang tidur pulas, tiba-tiba saja ada orang yang membangunkan mereka dengan kasar. "Hei, bangun-bangun," bentak seorang lelaki. Ada guncangkan tubuh Adi Bintang. Menggunakan kaki kanan, Adi pun bangun. "Ada apa ya, Bang?" tanya Adi Bintang. Kini dia duduk sambil mengucek kedua matanya yang masih mengantuk. Tak lama kemudian, Agung juga bangun. Dia panik saat melihat 3 orang lelaki kurus berdiri di hadapannya. "Kalian sudah tidur di wilayah kekuasaanku sini, bayar upeti dulu," ucap lelaki kurus itu. "Kami tidak punya uang, Bang," kata Adi Bintang. Ketiga lelaki itu pun menggeledah pakaian Agung. Dan Adi benar saja apa yang dikatakan Adi Bintang, bahwa mereka memang tak lagi punya uang. Komplotan lelaki asing itu pun marah. Mereka memukuli Adi Bintang dan Agung habis-habisan. "Ampun, Bang, ampun," teriak Agung. Sementara Adi Bintang tidak berkata apapun. Dia hanya mengadu kesakitan saat dipukuli keesokan harinya. Kalideres sudah ramai. Adi duduk sambil memeluk dengkul, wajahnya bonyok, sementara Agung masih meringkuk kesakitan dan menangis sesenggukan. Untung saja toko itu sudah lama tidak dihuni, jadi mereka bisa berlama-lama di sana. "Gung, kau di sini aja ya, aku mau ngemen dulu buat beli makan," kata Adi Bintang. Perlahan anak itu bangkit. Dia memperhatikan orang yang berlalu lalang di hadapannya, juga bis-bis besar antar kota yang keluar masuk terminal. Mengamen menjadi satu-satunya jalan untuk cari uang. Adi tidak punya alat apapun untuk ngemen, dia hanya mengandalkan telapak tangannya. Adi Bintang juga tidak bisa nyanyi, hanya lagu "Balonku Ada 5" yang bisa dibawakan sambil sesekali menepuk tangan. Terminal Kalideres sangat panas dan gersang. Adi keluar masuk bis mencari receh, namun mayoritas penumpang tidak mau memberinya uang. Tapi ada sebagian yang berbelas kasih karena melihat kondisi Adi Bintang yang wajahnya memar. "Kau kenapa berkelahi?" tanya sopir bus saat Adi hendak turun. Adi Bintang berhenti sejenak. Dia menoleh pada sopir, namun Adi tidak menjawab apapun. Kemudian anak itu keluar dari bis jam 3 sore. Adi Bintang merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan uang recehan satu demi satu. Adi menghitung uang itu, total yang ia dapatkan adalah 10.000 yah. Uang itu cukup untuk beli 1 porsi makan. Segera Adi Bintang pergi ke warteg. Dia minta air minumnya 2 bungkus untuk temannya. Mereka akan makan 1 porsi untuk berdua. Beberapa saat kemudian Adi Bintang keluar dari warteg dan segera menemui temannya yang meringkuk di depan toko. Namun saat Adi tiba di toko itu, dia tidak melihat Agung. Entah kemana. Adi heran, ia pun berteriak memanggil nama Agung. Sesaat kemudian Adi mendengar kegaduhan orang yang berteriak copet. Mereka berbondong-bondong mengejar seseorang yang dituduh sebagai copet. Adi kaget saat melihat Agung yang lari di hadapannya. Agung dikejar belasan orang yang bawa balok kayu. Agung lari menyusuri petokoan hingga akhirnya dia berhasil ditangkap warga. Agung dihabisi oleh warga, bukan hanya sampai babak belur, tapi sampai tewas. Adi Bintang tidak menyangka kalau Agung malah nyopet. Agung tewas di tengah jalan. Mayatnya terkapar seperti hewan yang sangat hidup. Beberapa saat kemudian mobil polisi berdatangan. Ambulans juga muncul. Jasad Agung dibawa ke rumah sakit. Adi Bintang tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Sebenarnya Adi mau membela temannya itu, tapi dia mikir 2 kali karena bisa-bisa Adi juga tewas dikeroyok massa. Terminal Kalideres sudah tidak aman bagi Adi Bintang. Dia memutuskan untuk pergi dari terminal. Adi Bintang jalan kaki menyusuri trotoar selama berjam-jam. Sesekali ia berhenti karena kecapean.
Tak terasa Adi Bintang tiba di kawasan Manggarai. Di sana dia bertemu dengan komplotan gangster yang kerap kali melakukan aksi tawuran. Awalnya ada seorang anggota geng yang menawarkan pekerjaan pada Adi Bintang. Adi kira pekerjaannya normal-normal saja, seperti kuli bangunan atau stim motor, tapi ternyata pekerjaan yang dimaksud itu adalah jadi anggota gangster. Adi diberi makan oleh komplotan orang. Mereka tinggal di Manggarai dan jadi sahabat karibnya. Semenjak saat itulah, Adi Bintang mulai terjerumus pada kehidupan gangster di Manggarai. Memang benar kata pepatah, pergaulan itu bakal mempengaruhi tingkah laku seseorang. Adi Bintang yang dulunya cenderung kalem, kini semenjak bergabung dengan para gangster Manggarai, kepribadiannya berubah drastis. Dia menjadi orang yang sadis. Adi Bintang diberi amanah oleh komplotan geng itu untuk mengelola lahan parkir liar. Lahan itu sudah bertahun-tahun jadi sengketa antar geng. Adi elu dengan sekali-kali lengah, karena yang lu jaga ini adalah lahan panas. Bisa jadi ada yang menyerang tiba-tiba, ucap salah satu anggota geng. Gengnya Adi Bintang ini memang tidak memiliki ketua. Mereka bergerak sama-sama solid dan tidak merendahkan satu sama lain. Siap bang, saya bawa pisau, ucap Adi Bintang sambil menunjukkan pisau yang terselip di sela-sela celana levis. Adi Bintang pun berangkat menuju lahan parkir. Dia tidak sendiri. Ada dua orang anggota geng baru yang ikut bersama Adi Bintang. Pagi-pagi sekali mereka sudah nangkring di lahan parkir sambil menikmati rokok dan kopi. Kemudian belum juga rokok yang dihisap dihabis, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari kejauhan. "Woi!" teriak lelaki gondrong dari kejauhan. Dia menenteng balok kayu. Lelaki gondrong itu adalah musuhnya geng Adi Bintang. Dia sengaja datang ke lahan parkir itu untuk merebut daerah kekuasaan. Nama lelaki gondrong itu adalah Bang Bimo. Dia memang jago. Bang Bimo pandai sekali berkelahi. Dan pagi ini, Bang Bimo akan melawan 3 orang sekaligus Adi Bintang dan kedua temannya. "Berdiri, kita harus gimana?" tanya temannya. "Lawanlah, masa kita kalah? Lihat tuh dia cuma sendirian," kata Adi Bintang. "Maju lu semua," teriak Bang Bimo. Dia siap menghajar komplotan Adi Bintang. Bang Bimo menyabetkan balok kayu pada 2 rekannya Adi. Namun mereka sempat menghindar. Tapi Bang Bimo ini sangat lincah. Dia dengan sekejap mampu menumbangkan kedua lelaki. Kini hanya tinggal Adi Bintang yang tersisa. Mereka berduel 1 lawan 1. Adi Bintang mencari celah untuk menghantamkan pisaunya ke tubuh Bang Bimo. Namun dia selalu gagal karena gerakan Bang Bimo sangat licin. Lalu dengan sekali sabetan saja, Bang Bimo berhasil menghantam kaki kanan Adi Bintang. Dan dia pun tumbang. Adi Bintang meringis kesakitan. Pisaunya juga Kemudian Bang Bimo tidak mau buang-buang kesempatan. Dia mengacungkan baloknya hendak menghantam kepala Adi Bintang. Untung saja Adi Bintang berhasil menghindar dengan sisa tenaga yang ada. Adi Bintang meraih pisaunya lalu menghantamkan pisau itu ke pahanya Bang Bimo. Lelaki itu pun tumbang. Dia kesakitan. Kemudian Adi Bintang menempelkan pisaunya tepat di leher Bang Bimo. "Ini peringatan terakhir. Kalau lu berani mengusik lahan parkir ini lagi, gua nggak akan segan-segan mengirim lu ke kata Adi Bintang. "Ampun," ucap Bang Bimo. Adi Bintang menyayat lengan kanan Bang Bimo agar balok kayu itu lepas dari tangan. Bang Bimo berteriak kesakitan. Dia pun kabur sambil terpincang-bincang. Setelah berhasil mengalahkan Bang Bimo, reputasi Adi Bintang melonjak drastis. Dia semakin dihargai oleh geng. Bulan demi bulan berlalu, geng Adi Bintang kembali berkonflik dengan geng yang ada di Manggarai. Kali ini bukan main-main. Mereka akan berduel dengan musuh babuyut. Sore itu jalanan sudah diblok. Adi Bintang berdiri paling depan sementara teman-temannya berkumpul di belakang. Adi Bintang kaget saat melihat lelaki yang sangat ia kenal. Wajahnya itu adalah lelaki yang dulu pernah memukuli Adi Bintang dan Agung. "Heh, ternyata lu masih hidup," kata lelaki itu, sebutannya Bang Gepeng. "Lu tahu nggak, temen lu itu gue yang fitnah dia. Sebenarnya nggak nyopet. Sengaja gua fitnah agar tewas dipukuli warga," ucap Bang Gepeng. Adi Bintang tercengang mendengar pernyataan itu, dan dia pun sangat marah. Adi Bintang pun lari sambil berteriak disusul oleh komplotannya dari belakang. Mereka berduel satu sama lain,
Dan dalam duel itu Adi Bintang berhasil membalaskan dendam temannya. Dia berhasil menghabisi Bang Gepeng sampai tewas. Namun naasnya Adi Bintang pun tertangkap polisi. Dia diseret ke meja hijau dan dijebloskan ke penjara. Adi Bintang akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama. Demikianlah perjalanan kisah Abi Bintang, sang preman yang paling terkenal di wilayah Manggarai, Jakarta. Bagi sahabat Global History yang menarik dengan kisah ini, silakan subscribe, karena kami selalu update dengan kisah-kisah yang menginspirasi dan memukau cakrawala imajinasi Anda. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya.